malam, selamat pagi. Dan saya mengucap syukur karena kita dapat bertemu kembali di dalam ibadah online kita pada minggu ini. Dan saya ingin juga mengucapkan terima kasih kepada Anda semua yang terus berkomitmen dalam join ibadah online kita ini di YouTube channel kita SIB Nilai. Oke, so sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita serahkan ibadah kita ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati daripada awal, pertengahan sampai akhirnya ibadah kita ini. Dan setiap kita yang join ibadah pada pagi hari ini akan dirasa diberkati, akan dipulihkan kembali lewat ibadah kita. Oke, so mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Haleluya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini ya Tuhan Yesus, sehingga kami berkesempatan sekali lagi Tuhan untuk hadir ataupun join ibadah online kami ini ya Bapa. Tuhan terus memberkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada saat ini, baik yang sedang bekerja, yang berada di rumah Tuhan, Engkau menyertai kami semua Tuhan. Berkati juga Tuhan ibadah kami daripada awal pertengahan sampai akhirnya Bapa. Biarlah hanya nama-Mu ditinggikan, hanya nama-Mu dimuliakan ya Bapa. Dan segala kuasa kegelapan, roh iblis, roh jahat yang coba mengganggu, mengacau fokus kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, semuanya itu dipatahkan, dihancurkan ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan, kami setiap anak-anak-Mu Bapa dapat fokus untuk melayani ataupun join bersama Tuhan, bersekutu bersama, memuji dan memuliakan nama Engkau bersama ya Tuhan Yesus dalam ibadah online kami pada pagi hari ini ya Bapa. Tuhan berkati juga hamba-Mu, anak-anak-Mu yang melayani, baik worship leader, penyampai khotbah Tuhan, Pastor Billy sendiri Tuhan, dan yang akan menyampaikan info gereja juga Bapa. Engkau memberkati kami semua ya Bapa di surga, biar kami terus berkomitmen dalam melayani Engkau. Begitu juga dengan anak-anak yang mendengarkan join ibadah ini secara online ya Tuhan. Kau memberkati mereka semua yang sakit sekarang ini disembuhkan dengan belu-belu Tuhan, yang sedih akan dihiburkan ya Bapa, yang dalam pergumulan Tuhan akan jumpa jalan keluar ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Yesus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Jadi saat ini mari kita terus berfokus untuk pujian penyembahan kita. Mari jemaat Tuhan, saya ajak kita semua masuki gerbangnya dengan hati yang penuh rasa syukur dan bersukacita. Mari kita angkatkan lagu pujian ini. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girankanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girankanku. Dia girankanku, Dia girankanku, ku bersuka sebab Dia girankanku. Dia girankanku, Dia girankanku, ku bersuka sebab Dia girankanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girankanku. Dia girankanku, Dia girankanku, ku bersuka sebab Dia girankanku. Dia girankanku, Dia girankanku, ku bersuka sebab Dia girankanku. Dia girankanku, Dia girankanku, ku bersuka sebab Dia girankanku. Dia girankanku, Dia girankanku, ku bersuka sebab Dia girankanku. Dia girankanku,
kasih dia girankanku, dia girankanku, dia girankanku. Ku bersuka sebab dia girankanku. 1, 2, 3. Dia girankanku, dia girankanku. Ku bersuka sebab dia girankanku, dia girankanku, dia girankanku. Ku bersuka sebab dia girankanku. Ku bersuka sebab dia girankanku. Ku bersuka sebab dia girankanku. Mari jemaat Tuhan, saya ajak kita semua angkatkan lagu penyembahan ini. Kita jadikan sebagai satu doa kita. Hanya kepada Dialah tertujunya harapan kita. Mari sama katakan, ajarku mengerti. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku bersarah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rencana-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Bapakku, ajaib segala rencana-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau
Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Pagi ini sebelum kita mendengar daripada sabda firman Tuhan, kita akan melakukan atau mengambil bahagian di dalam sakramen perjamuan kudus. Namun sebelum kita melakukan hal itu, ingin saya peringatkan jikalau Anda sudah dibaptiskan, Anda sangat-sangat digalakkan untuk mengambil bahagian di dalam sakramen perjamuan kudus ini. Namun jikalau Anda belum dibaptiskan, saya minta Anda untuk tidak mengambil bahagian. Nah, sebelum kita mengambil bahagian atau menerima elemen-elemen di dalam sakramen perjamuan kudus ini, yaitu roti dan anggur, terlebih dahulu saya mengajak kita untuk menyelami maksud atau makna di sebalik perjamuan kudus itu. Oke, jemaat Tuhan yang saya kasihi, apakah makna di sebalik perjamuan kudus itu? Ini mungkin pertanyaan-pertanyaan yang akan diungkapkan oleh mereka yang belum percaya, atau mungkin ada di antara kita yang sudah percaya tetapi lupa apa makna di sebalik perjamuan kudus ini. Tidak apa, pagi ini kita akan merenungkan bersama. Yang pertama sekali, ianya adalah sebuah perintah untuk mengingati Yesus Kristus. Yang kedua, ianya sebuah perintah untuk mengingati pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib yang telah mati untuk menyelamatkan dan menebus kamu dan saya. Yang ketiga, ianya sebuah perintah untuk mengingati pengalaman keselamatan kita. Yang keempat, ianya sebuah perintah untuk mengingatkan akan mereka yang belum percaya. Dan yang kelima, ianya sebuah perintah untuk mengingatkan kita pentingnya sebuah persekutuan itu, khususnya di dalam Kristus Yesus. Maka itu jemaat Tuhan, saya minta kita untuk persiapkan hati serta pikiran kita sebelum kita mengambil bahagian di dalam sakramen perjamuan kudus pada pagi ini. Nah, sebagai landasan kepada sakramen perjamuan kudus kita pada pagi ini, mari saya mengajak kita semua untuk mengambil roti dan mengangkatnya bersama di tangan kanan kita. Dan saya akan membacakan petikan firman Tuhan untuk kita renungkan bersama, yang diambil daripada 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-24 terjemahan baru, dan saya akan membacakannya untuk kita, dan selepas itu nanti kita akan makan bersama. 1 Korintus 11 23 hingga 24. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari jemaat Tuhan, kita makan roti ini bersama-sama. Mari kita ambil cawan dan kita angkat di tangan kanan kita. Satu Korintus pasal yang ke-11 ayat 25 hingga ayat 26 terjemahan baru, dan saya akan membacakan ayat itu untuk kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan
sampai Ia datang. Mari kita ambil anggur ini bersama. Mari jemaat Tuhan, saya mengajak kita untuk tunduk kepala dan berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah memberi Yesus Kristus sebagai korban terbaik, menebus dan menyelamatkan kami. Dan sekarang kami menjadi anak-anak-Mu oleh karena apa yang telah Dia dilakukan di atas kayu salib. Peringatkan kami akan kebaikan-Mu Bapa, peringatkan kami akan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan peringati kami juga bahwa hidup kami sekarang bukan hidup menurut kedagingan, tetapi kami hidup menurut Roh-Mu. Maka itu Bapa, kami berterima kasih karena kami sekarang telah diperdamaikan dengan Engkau. Dan kami menjadi istimewa semula di mata-Mu. Ini semua adalah karena pengorbanan cinta kasih Yesus Kristus yang telah ditunjukkan di atas kayu salib. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, tiba waktunya untuk kita menikmati makanan rohani yang telah disediakan pagi ini. Tapi sebelum kita berbuat demikian, mari saya mengajak kita untuk tunduk kepala dan berdoa. Bapa, kami akan mendalami firman-Mu sebentar lagi. Kami mohon pimpinan daripada Roh-Mu bersama dengan kami ketika kami belajar daripada sabda firman-Mu. Hamba mohon Roh-Mu mengurapi hamba yang akan menghuraikan firman-Mu dan menyatakan isi hati-Mu. Begitu juga hamba mohon Roh-Mu yang memberi pengertian sehingga jemaat-Mu yang mendengar akan mengerti dan hidup mereka akan mulai berubah karena firman itu hidup di dalam diri mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah jemaat Tuhan yang saya kasihi, minggu ini adalah minggu yang terakhir di bulan April 2021. Dan tema besar khotbah-khotbah kita di sepanjang bulan April adalah karya salib. Namun tema khusus di minggu yang terakhir ini yang merefleksikan karya salib itu ialah identiti baru dalam Kristus. Saya ulang lagi, tema khusus kita untuk minggu ini, minggu terakhir di bulan April, ialah identiti baru dalam Kristus. Dan teks rujukan kita diambil daripada 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17, dan saya akan membacakannya daripada terjemahan baru. Nah, seperti biasa jemaat Tuhan, saya telah mempermudahkan tugas Anda. Yang perlu Anda lakukan adalah menumpukan perhatian Anda di screen pada saat ini. Baiklah, saya akan membacakan petikan firman Tuhan itu untuk kita daripada terjemahan baru. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Ayat yang ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seseorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi, sebelum kita mulai mendalami firman Tuhan itu, seperti biasa kita akan melihat sedikit daripada latar belakang petikan atau ayat yang telah kita baca tadi. Baiklah, seperti yang kita sedia maklum, Pauluslah yang menulis surat 2 Korintus ini.
Dan di dalam surat 2 Korintus ini, Paulus membuat penekanan khusus untuk jemaat di Korintus. Yang pertama sekali, dia tidak disenangi oleh semua orang karena kisah silamnya. Yang kedua, cara penulisannya agak straight to the point. Dan yang ketiga ialah teguran-teguran yang agak keras. Itu yang dapat kita lihat di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan di dalam pasal yang kelima, khususnya teks rujukan yang telah kita bacakan tadi, jemaat Tuhan yang saya kasihi, Paulus berusaha untuk menyadarkan para jemaat di Korintus bahwa dirinya yang sekarang ini bukanlah dirinya yang dahulu. Itu main team atau itu big idea kepada apa yang Paulus sedang nyatakan di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus pada waktu itu. Nah, Paulus menekankan atau dia membincangkan tentang kesan dan signifikasi perbuatan Yesus Kristus di atas kayu salib. Paulus memperingatkan jemaat di Korintus bahwa dalam Yesus ada perubahan. Atau kalau di refresh kembali atau diungkap dengan cara yang lain, di dalam Yesus ada peluang kedua. Di dalam Yesus ada permulaan yang baru. Di dalam Yesus ada peralihan. Itu yang coba Paulus katakan di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, dan saya cuma mempermudahkan hal itu untuk kita fahami. Dan kita akan mulai belajar ya jemaat Tuhan. Apa yang dapat kita pelajari daripada petikan tadi, walaupun kita cuma membacakan 3 baris daripada perikop yang panjang itu, namun ada beberapa poin penting yang boleh kita pegang dan kita alami dan kita percayakan sehingga ianya terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi, hal yang pertama yang dapat kita pelajari daripada petikan tadi ialah dalam ayat yang ke-15, Paulus menegaskan bahawa sesiapa yang ada di dalam Kristus tidak lagi hidup menurut keinginan daging sendiri, tetapi hidup untuk memberitakan Injil, untuk melayani Tuhan. Oleh kerana Kristus Yesus telah mati bagi mereka, adalah menjadi bahagian mereka untuk menceritakan tentang kematian serta kebangkitannya yang telah memerdekakan mereka dari kutukan dosa, belenggu sakit penyakit, dan ikatan keturunan. Maksudnya jemaat Tuhan, kalau saya simpulkan dia dengan cara kita bercakap hari ini begini. Paulus menegaskan bahwa sesiapa saja di dalam Yesus Kristus yang telah ditebus dan diselamatkan oleh Yesus Kristus akan mengalami perubahan di dalam kehidupan mereka. Dan mereka yang mengalami hal ini sepatutnya dan seharusnya menceritakan sebab utama atau faktor utama mengapa mereka dapat berubah. Mengapa mereka beralih hala tuju? Mengapa mereka diberikan peluang kedua? Atau mengapa mereka punya kekuatan yang baru, punya semangat yang baru, atau punya fokus yang baru? Itu yang Paulus sedang nyatakan kepada jemaat di Korintus. Bahwa orang yang ada di dalam Yesus Kristus yang diciptakan baru atau yang dipanggil atau dilabelkan sebagai manusia baru, hidup mereka tidak lagi seperti yang sebelum ini. Sebelum mereka mengenal Yesus, sebelum mereka bertaubat, sebelum mereka menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Nah, hal yang kedua yang dapat kita pelajari daripada petikan yang telah kita baca tadi, di dalam ayat yang ke-16, Paulus berkata ada perubahan yang telah terjadi dalam dirinya.
Suatu waktu dulu dia dan pengikutnya telah menista pengikut Yesus, namun sekarang tidak lagi. Di dalam ayat yang ke-16 itu jemaat Tuhan, Paulus dengan tegasnya mendeklarasikan, aku bukan siapaku yang dahulu. Benar dahulu aku ini adalah pembunuh. Benar aku ini adalah pengancam nyawa keselamatan orang yang mengikuti Yesus Kristus. Tapi itu dulu, kata Paulus di dalam ayat yang ke-16. Sekarang ini aku berubah. Aku tidak lagi menganiayai orang Kristen, tetapi aku memberitakan Injil. Aku memberitakan berita baik. Aku memberitakan Yesus Kristus, kata Paulus. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi, seperti saya ulang-ulang katakan, saya tidak suka ambil orang lain sebagai contoh, karena kadang-kadang orang tidak gemar kalau kita ambil mereka sebagai contoh. Saya hormati itu. Maka itu saya ambil diri saya sendiri. Nah, jemaat Tuhan, sekarang ini kalau saya memberitakan Injil, ada orang masih akan melihat kisah silam saya. Apabila saya mengajar di dalam khotbah seperti ini, apabila saya berkata-kata di media sosial, ada orang cenderung akan melihat kisah silam saya. Sampai ada yang berkata, siapalah dia itu untuk berkata demikian. Dia itu dulu kan begini. Nah, tetapi jemaat Tuhan, itu tidak menghalang kita untuk memberitakan kebenaran. Itu tidak menghalang kita untuk memberitakan Injil. Itu tidak menghalang kita untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Sama seperti apa yang dilalui oleh Paulus. Maka itu kalau kita ini dihakimi orang, ketika kita berbicara tentang Tuhan Yesus, ketika kita ini dihakimi orang, ketika kita menyatakan kebenaran yang alkitabiah, jangan tersinggung, jangan merasa dihakimi. Karena Paulus, rasul-rasul yang lain mengalami hal ini. Maka itu sebabnya di dalam ayat yang ke-16 ini, Paulus dengan lantangnya berkata bahwa, ya, dulu aku begini, dulu aku mengukur orang, dulu aku menista mereka, dulu aku membunuh mereka, tetapi sekarang tidak lagi. Sekarang aku memberitakan Injil, aku memberitakan harapan, aku memberitakan kehidupan yang akan kamu temui di dalam Yesus Kristus. Itu maksud tersirat Paulus di dalam ayat yang ke-16, jemaat Tuhan yang saya kasihi. Maka itu selalu ingat bahwa apabila kita memberitakan kebenaran, apabila kita memberitakan Injil, pasti ada orang akan menghakimi kita, menilai kita. Tetapi itu bukan alasan mengapa kita berundur. Itu bukan alasan mengapa kita berserah, menyerah atau berputus asa. Karena Yesus sendiri dalam pelayanannya mendapat tantangan. Rasul-rasul di dalam pelayanan mereka satu waktu dulu mendapat tantangan. Kita hari ini kalau mendapat tantangan di dalam pelayanan, memberitakan Injil, memberitakan kebenaran, memberitakan Yesus, itu sesuatu yang normal. Sesuatu yang kita harus jangka. Karena Yesus bilang jalan salib ini adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Betul? Maka itu kita ini akan sentiasa ditentang. Namun jangan risau, berdiri teguh memberitakan kebenaran, berdiri teguh memberitakan Injil, berdiri teguh memberitakan Yesus Kristus. Dan tidak salah jikalau ada waktu kita menjadi seperti Paulus. Aku bukan lagi yang dulu. Yang kau pikir tentang aku dulu itu adalah dulu. Tetapi di dalam Yesus Kristus aku adalah seseorang yang baru. Aku adalah manusia baru. Aku adalah ciptaan baru. Aku telah dilahirkan baru. Aku punya matlamat yang baru. Aku punya fokus yang baru. Aku punya tujuan yang baru. I'm not that person anymore. I'm a new creation in Christ. Dan ingat jemaat Tuhan, ada satu pihak yang kita tidak nampak, yang seringkali coba untuk mengingatkan kita tentang siapa diri kita sebelum ini. Ada satu pihak
yang telah menyebabkan kejatuhan manusia di dalam dosa suatu ketika dulu menggunakan tipu helah pujuk rayu yang sama untuk membuatkan seseorang manusia itu merasa tidak layak. Maka itu jemaat Tuhan, hati-hati dengan, saya ulang lagi ya jemaat Tuhan, maka itu hati-hati dengan apa yang kamu dengar di telinga ini, dengan apa yang sedang bermain di pikiran kamu. Karena kalau kamu ada dalam Yesus Kristus, saya ulang ayat ini ya, saya ulang. Kalau kamu ada dalam Yesus Kristus, kamu adalah ciptaan baru. Tidak ada pihak yang dapat mengambil itu atau yang dapat cancel itu tentang kamu. Karena kamu sudah ditebus oleh Yesus Kristus, dibayar lunas dengan darahnya yang mahal dan dengan nyawanya juga. Saya peringatkan kita semua, that is how special we are, jemaat Tuhan. Once we are new in Christ, we being called the children of God. Apabila kita ini new creation, dilahirkan baru dalam Kristus, kita ini dipanggil sebagai anak-anak Allah. Iblis tidak menyukai itu. Jikalau kamu tanya, pihak mana itu Pastor Billy? Pihak mana yang tidak nampak ini? Coba bagi tahu terus terang. Ya, iblis. Iblis tidak senang bila kamu jadi ciptaan baru, karena dia mau kamu jadi ciptaan lama. Pendek kata, kalau dalam bahasa yang paling tidak senang didengar, dia mau ada temannya di dalam neraka. Namun kita ini sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, kita sangat beruntung karena kita semua percaya kepada Yesus Kristus. Maka itu, karena kita percaya Yesus Kristus, kamu dengan saya beribadah pada pagi ini, betul? Amin. Because kita percaya kepada Yesus Kristus, kita sungguh-sungguh di dalam Dia. Kita bangun pagi, hari ini hari Minggu, ya hari ini hari untuk kita beribadah. Ya, walaupun saya kerja siang hari Minggu tidak apa, puji Tuhan karena SIB Nilai ada link YouTube. Saya boleh tengok ibadah hari Ahad, pada hari Isnin, karena pada hari Minggu saya bekerja. Ya, itu yang saya maksudkan. Kita ini adalah ciptaan baru, kita ada komitmen, kita ada kerinduan untuk beribadah. Tidak kiralah kalau kamu sedang menonton khotbah ini hari Minggu, hari Isnin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Selagi kamu masih mencintai Tuhan, mengikuti Dia dengan sungguh-sungguh dan terus beribadah, si iblis tidak senang dengan itu. Karena kamu adalah ciptaan baru. Itulah yang dibuat oleh mereka yang bergelar ciptaan baru. Mereka merindukan Tuhan, mereka merindukan persekutuan bersama orang-orang percaya. Mereka tidak lagi merindukan hal-hal yang dulu. Cuma Tuhan yang saya kasihi. Dan hal yang ketiga yang dapat kita pelajari daripada petikan tadi ialah di dalam ayat yang ke-17, yang mana adalah ayat penekanan khotbah pagi ini. Paulus memperkuatkan hujahnya dengan mengatakan bahwa sesiapa yang ada dalam Kristus, dia memiliki kehidupan yang baru, peluang yang baru, serta identiti yang baru. Dia bukan siapa dirinya sebelum ini, namun ciptaan ataupun manusia yang baru. Seseorang itu telah mati bersama Kristus ketika dia menyerahkan nyawanya di salib dan memiliki kehidupan yang baru ketika menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya dan dibaptiskan, atau ketika seseorang itu sungguh-sungguh bertobat dan berpaling kepada jalan yang benar. Yang lama tidak diperkirakan, namun apa yang bakal datang itu menjadi jaminan dan harapan kepada kita orang-orang yang telah dilahirkan baru dalam Kristus. Nah, jemaat Tuhan, saya sudah minta izin kawan saya satu orang ini ya. Waktu kami di Miri, saya sudah minta izin dia siap-siap. Saya bilang kepada dia, kemana-mana saja saya pergi, saya mungkin akan sebut nama kamu di dalam khotbah saya, di dalam kesaksian saya. Dan dia berkata, silakan pastor. Saya punya brother seorang di Miri, nama dia Makasun. Dia bekas gangster. Bukan gangster biasa-biasa, tetapi ketua gangster Sibu. Oke, dia bekas ketua gangster Sibu. Dia dipenjarakan, dan di dalam penjara itu dia bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Dirinya disembuhkan. Dia menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Dan pada saat ini, di tengah-tengah orang Cina di negeri Sarawak,
Brother Makasun sangat sibuk memberitakan Injil, memberi kesaksian hidupnya bagaimana Tuhan telah mengubah seseorang yang sangat dipandang jijik oleh masyarakat menjadi bejana yang boleh dipakai Tuhan. Selain Rasul Paulus, ada banyak kisah-kisah seperti ini yang terjadi di sekitar kita. Orang yang satu waktu dulu sangat blacklisted, sangat dipandang rendah oleh masyarakat. Orang yang satu waktu dulu hidupnya hancur teruk. Tetapi apabila mereka datang kepada Yesus Kristus, mereka dipulihkan dan ditransformasikan. Perlahan-lahan kamu nampak hidup mereka makin naik, makin naik. Itu bukan karena mereka jemaat Tuhan yang saya kasih, termasuk para hamba Tuhan pada saat ini. Kadang-kadang ada yang lupa dan berpikir bahwa itu adalah perbuatan manusia. Namun saya ingin peringatkan kita semua, di dalam Tuhan, Dia yang mengangkat kita, Allah yang pulihkan, Allah yang merestorasikan. Semua itu untuk kemuliaan-Nya. Dan saya sendiri jemaat Tuhan, tidak perlu saya ceritakan dengan lebih mendalam. Kamu boleh tanya orang lain. Saya juga punya kisah silam yang sangat teruk. Tetapi puji Tuhan, Dia panggil, Dia bentuk, dan Dia utuskan. Maka itu di dalam Yesus Kristus, kita adalah ciptaan baru. Apabila kita percaya kepadanya, apabila kita mengikutinya. Dan apabila kita adalah ciptaan baru atau manusia baru, itu membawa maksud bahwa kita punya identitas yang baru atau identity yang baru kalau dalam bahasa Malaysia. Kita bukan lagi siapa kita yang sebelum ini. Kalau identiti kita dulu adalah kita seorang pembunuh atau penista orang Kristen seperti Rasul Paulus, tetapi selepas dia di dalam Kristus, dia menjadi rasul. Dia menjadi bejananya Tuhan. Sama seperti kita. Kalau dulu kita adalah orang yang sangat teruk, dipandang masyarakat, di mata Allah. Tetapi selepas kita di dalam Kristus, kita adalah sesuatu yang sangat precious. Dan identiti kita berubah. Tujuan kita berubah. Gaya hidup kita berubah, jemaat Tuhan yang saya kasihi. Dan yang terakhir yang dapat kita pelajari, di dalam petikan tadi, saya refresh walaupun saya tidak tulis di dalam slide saya. Apabila kita ada di dalam Yesus Kristus, apabila kita ini menjadi ciptaan atau manusia baru, kita pada masa yang sama sedang merefleksi siapa yang kita sembah, siapa yang kita agungkan, dan siapa yang kita muliakan. Banyak orang tidak berbicara tentang hal ini atau terlupa tentang hal ini. Apabila kita adalah ciptaan baru, kemuliaan itu milik Allah. Orang akan bertanya, bukan Pastor Billy ini bekas gangster kah? Bukan Pastor Billy ini dulu jaga pub kah? Bukan Pastor Billy ini dulu mengedar dan mengambil dadah kah? Bukan Pastor Billy ini terlibat dalam perjudian haram kah? Sindiket, smuggling, dan sebagainya. Tapi macam mana dia boleh berubah begitu? Ini persoalan yang banyak ditanya orang. Macam mana hantu macam dia itu boleh berubah? Macam mana pembunuh seperti Paulus itu, penista orang Kristen seperti Paulus itu dapat berubah? Bagaimana Brother Makasun, bekas ketua gangster Sibu, dapat berubah? Jadi jawabannya paling senang. Yesus Kristus dapat lakukan itu. Karena Allah Bapa yang di surga memberikan dia sebagai jalan selamat. Dan di dalam Yesus Kristus ada peluang kedua. Di dalam Yesus Kristus ada kehidupan yang baru. Ini adalah semua rencana keselamatan Allah. You see? Apabila seseorang itu berubah, jemaat Tuhan, inilah teologinya. Inilah sebab mengapa kita mendalami firman Tuhan, supaya mindset kita terbuka. Apabila seorang itu berubah daripada sangat teruk menjadi modal. Kemuliaan bukan untuk dirinya, no. Kemuliaan adalah untuk Allah saja, karena Allah saja yang mampu mengerjakan itu.
Kerana pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu saliblah yang memampukan hal itu terjadi, jemaat Tuhan. Saya tidak pernah mengambil kredit atau glory di atas apa yang terjadi kepada diri saya. Dengar baik apa yang keluar dari mulut saya ini. Apa yang terjadi kepada diri saya sampai saat ini semata-mata adalah karena kemurahan dan kebaikan Allah Bapa kita yang ada di surga. Saya cuma meresponi apa yang Dia telah berikan dan perbuat dan rencanakan di dalam kehidupan ini. Maka itu apa yang dapat kita pelajari daripada petikan tadi. Hal yang keempat yang tidak saya tuliskan di dalam slide. Apabila kita menjadi ciptaan baru, apabila kita menjadi manusia baru, apabila kita punya identiti di dalam Kristus, kemuliaan itu hanya milik Bapa kita di surga. Nah, jemaat Tuhan, kita sampai ke big question. Mengapa seseorang itu perlu dilahirkan kembali? Soalan yang sama ditanyakan oleh Nikodemus kepada Yesus Kristus pada malam hari. Yang pertama sekali Yesus menjawab Nikodemus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahir kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Wow, that's why mengapa seseorang itu perlu dilahirkan kembali. Tanpa kelahiran baru, seseorang itu tidak mungkin dapat melihat kerajaan Allah, yaitu menerima hidup kekal dan keselamatan melalui Yesus Kristus. Kelahiran baru juga bermaksud perubahan sifat, pembaharuan kerohanian, serta peralihan dari gaya hidup yang lama kepada gaya hidup yang baru di bawah pimpinan Roh Kudus. Dan itu ada tertulis di dalam Titus pasal yang ketiga ayat yang kelima, jemaat Tuhan. Mindset dan tujuan hidup itu berubah. Karena kita sekarang mengikuti Yesus Kristus, karena Roh Allah itu hidup dalam kita. Dan seseorang itu harus dilahir kembali supaya dia dapat melihat kerajaan Allah. Bukan saya yang kata itu, Yesus Kristus yang kata itu, jemaat Tuhan. Dan seterusnya, bagaimanakah identiti ciptaan baru atau manusia baru dalam Kristus? Betul, pemikiran kita semakin berkembang. Kita mulai bertanya hal-hal yang serius, yang berkaitan. Jadi hal seterusnya adalah bagaimana identiti ciptaan atau manusia baru dalam Kristus. Nah, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Dan itu ada ditulis dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Dan kesimpulan daripada ayat itu ialah apabila seseorang itu telah dilahirkan kembali dan menjadi ciptaan atau manusia baru, dia tidak akan berbuat dosa atau merindukan hal-hal yang membuatkan dia menjadi seteru atau musuh Allah suatu waktu dulu. Pendek kata, seseorang yang telah menjadi ciptaan atau manusia baru adalah orang yang berusaha saban hari untuk menjadi seperti Kristus, atau dalam bahasa Inggrisnya Christ-like. Dan jemaat Tuhan, apabila seseorang itu mempunyai identiti baru atau menjadi ciptaan baru di dalam kehidupannya, mereka adalah orang-orang yang hidup di bawah pimpinan Roh. Dan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14, saya ulang lagi, di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Apabila kita dilahir baru, kita adalah anak-anak Allah. Dan apabila kita ini adalah anak-anak Allah, kita akan dipimpin oleh Rohnya. Dan kesimpulan kepada ayat itu adalah ciptaan ataupun manusia baru tidak akan berjalan menurut kedagingan atau kehendak mereka sendiri, namun bersandar penuh kepada pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Dan apa yang dikerjakan? Apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam kita ini setelah kita menjadi manusia baru? Setelah kita menjadi ciptaan baru, setelah kita dilahirkan kembali, apa yang dilakukan oleh Roh Kudus ini, Pastor Billy? Senang.
Alkitab menyediakan jawabannya. Di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22 hingga ayat yang ke-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum-hukum yang menentang hal-hal itu. Dan buah roh ini dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri kita. Maka itu apabila seseorang ini dilahirkan kembali, apabila seseorang ini adalah ciptaan atau manusia baru, apabila seseorang ini punya identitas baru di dalam Kristus, kesembilan sifat karakter buah roh ini akan mulai dikerjakan di dalam dirinya dan akan mulai menampakkan hasil di dalam kehidupannya sehari-harian. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, tanyalah orang yang ada di Miri, khususnya keluarga saya, saudara mara saya. Suatu waktu dulu saya ini seorang pemarah. Suatu waktu dulu saya ini kalau dicabar lebam biji mata. Saya tidak takut hadapi siapa saja. Boleh tanya orang-orang yang kenal saya. Kalau saya ini dihina, diperolok-olokkan, ini tangan menampar. Tetapi apabila saya bertobat, Roh Kudus tinggal di dalam diri dan mulai melakukan pembentukan. Sekarang ini, walaupun orang kurang ajar dengan saya bilang bersabar, bertahan. Memang ada waktunya kita marah, siapa tidak marah? Tuhan Yesus pun marah, dia terbalikkan meja di bait Allah. Tetapi kita kan ada penguasaan diri. Kita tidak lagi bertindak seperti siapa kita sebelum kita bertobat, sebelum kita terima Tuhan Yesus menjadi juru selamat dan penebus dalam kehidupan kita. Pendek kata, apa yang saya coba katakan di sini, ada perubahan yang sangat ketara di dalam kehidupan kita. Kalau dulu orang buat kita begini, orang buat kita begitu, kita terus meresponi, kita dengan pelbagai cara, tetapi sekarang kita duduk dulu. Oh Tuhan, maafkan mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saya doakan mereka baik-baik saja. Berdoa bagi orang yang menganiaya kamu, menghina kamu. Itu kata firman Tuhan. Dan di sini bukan mereka yang menang, di sini kamu yang menang. Karena kamu merefleksikan dan mengaplikasikan apa yang firman Tuhan sebut di dalam kehidupan kamu, sekalipun mereka tidak tahu itu, tidak apa. Sekalipun mereka merasakan mereka benar, tidak apa. Tetapi Tuhan tahu siapa diri kamu, jemaat Tuhan yang saya kasihi. Tuhan melihat apa yang sedang terjadi. No worry. Dia yang kita takuti, bukan mereka. Maka itu, apa yang terjadi kepada seseorang itu apabila dia menjadi ciptaan baru dalam Kristus, apabila dia menjadi manusia baru dalam Kristus, dia bukan setakat memiliki identiti baru, tetapi dirinya sendiri mempunyai perubahan yang sangat ketara. Dan kesimpulan daripada Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-23 tadi ialah identiti ciptaan manusia baru jelas berubah karena Roh Kudus mengerjakan sifat-sifat buah roh di dalam diri mereka. Dan jemaat Tuhan, orang yang menjadi ciptaan baru, orang yang bergelar manusia baru di dalam Kristus, orang yang ada identiti baru di dalam Kristus, harus memiliki dua hal ini, jemaat Tuhan, yang saya ulangi. Mereka harus memiliki dua hal ini. Dan hal itu ada dicatatkan di dalam Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-37 hingga 38. Dan saya akan membacakan untuk kita. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Orang yang punya identitas baru di dalam Kristus, orang yang mana adalah ciptaan baru atau manusia baru di dalam Kristus, harus memiliki kasih yang mendalam. Bukan sekadar untuk orang-orang di sekitar mereka, tetapi kepada penciptanya, Allah Bapanya di surga. That is the identity of God. That is the identity of Christ. And that should be our identity too. Itu adalah identitas Allah Bapa di surga. Allah adalah kasih. Itulah adalah identitas Yesus Kristus ketika dia mati di atas kayu salib karena kasihnya. Dan sebagai ciptaan baru, manusia baru, jemaat Tuhan yang saya kasih, identiti kita sebagai orang Kristen harus ada kasih yang luar biasa untuk sesama dan untuk Tuhan kita. Dan seseorang yang bergelar ciptaan atau manusia baru pasti akan punya kasih yang luar biasa daripada sebelumnya, jemaat Tuhan. Jika suatu waktu dulu dirinya penuh dengan kebencian, I hate the world, people hate me, you know, this kind of statement. Kalau satu waktu dulu dia penuh dengan kemarahan, sikit-sikit mau marah, sikit-sikit mau makan orang. Kalau satu waktu dulu hidup dia penuh dengan dendam, nanti kau. Satu hari nanti kau, aku kasih jatuh, satu hari nanti aku hantam kau. Kalau satu waktu dulu hidup dia begitu. Kalau satu waktu dulu hidup dia penuh dengan kekecewaan, Allah, sampai hati dia buat aku begitu, Allah Tuhan kenapa ini begini, Allah kamu orang lupa saya, Allah, semua kalau dipenuhi dengan kekecewaan. Selepas kita dilahir baru dalam Kristus, jemaat Tuhan yang saya kasihi, semuanya itu harus lenyap atau sudah lenyap. Karena di dalam Yesus yang lama sudah berlalu. Saya ulang lagi. Seperti kata Paulus, di dalam Yesus yang lama sudah berlalu. Yang baru kunjung datang. Dan yang baru itu membawa hal-hal yang mendatangkan kebaikan kepada kita, jemaat Tuhan. Ada amin? Harus percaya hal ini, jemaat Tuhan. Saya tidak dapat melihat masa depan, tetapi saya percaya bahwa Allah kita lebih tahu tentang hal itu, dan Allah kita telah merencanakan hal-hal yang luar biasa bagi kita. Maka itu saya tidak pernah takut melangkah ke hadapan. Karena saya memiliki iman yang tertumpu kepada Tuhan kita saja. Maka itu jemaat Tuhan, kalau kita adalah ciptaan baru, kita harus memfokus kepada Tuhan saja dan berharap percaya kepadanya. Yang baru itu, yang dia akan bawa dalam kehidupan kita adalah hal-hal yang baik dan yang kita sebagai orang Kristen ini sangat-sangat nantikan. Bukan bagaimana untuk menjadi billionaire di dunia ini. Minta maaf, saya ulang lagi, minta maaf, itu bukan central message orang Kristen. Itu bukan central message Alkitab. Kekristenan tidak menjadikan kamu, ataupun kekristenan tidak menjanjikan kamu, kekristenan tidak menjanjikan kamu menjadi seorang billionaire. Tetapi apa yang kekristenan janjikan, central message Alkitab itu, orang Kristen nyawanya tidak akan sia-sia, karena suatu hari nanti dia akan duduk bersama dengan Allah di surga, karena dia memiliki kehidupan yang kekal. Apa arti engkau memperolehi seluruh dunia ini tapi kau kehilangan nyawa kau? Itu kan tercatat di dalam Alkitab. So jemaat Tuhan, kita kembali kepada khotbah kita. Apa yang Anda lihat sekarang merupakan seorang hamba Tuhan yang dikenali ramai. Nama dia hampir sama dengan nama saya, cuma nama dia adalah Billy Graham. Namun saya Billy Quick, dia adalah Reverend Billy Graham, saya adalah Pastor Billy Quick. Sedikit lawak ya. So, apa yang Reverend Billy Graham kata? Dia berkata, the born-again Christian sees life not as blurred, confused, meaningless mess, but as something planned and purposeful. Saya terjemahkan di dalam bahasa Malaysia untuk kita. Seseorang yang telah dilahirkan kembali tidak melihat hidup ini sebagai sesuatu yang kabur,
mengelirukan sia-sia, tetapi sebagai sesuatu yang telah direncanakan dan bertujuan. Amin, jemaat Tuhan. Betul, saya sangat setuju dengan beliau. Apabila kita orang yang dilahirkan baru, tiba-tiba hidup ini menjadi sangat jelas. Tiba-tiba hidup ini ada tujuannya. Tiba-tiba kita tahu gambaran besar. Dan hal itu akan terjadi apabila kita dilahirkan baru. Kalau kamu sudah dilahirkan baru, jemaat Tuhan, kamu akan mengerti apa yang saya maksudkan ini. Dan kita sampai ke penghujung khotbah kita pada pagi ini. Kesimpulan jemaat Tuhan yang kita pegang, yang kita singkatkan daripada seluruh khotbah kita pada pagi ini. Seseorang yang dilahirkan baru, yaitu ciptaan atau manusia baru, akan kelihatan perubahan pada sifat atau perbuatannya. Selain itu, fokus dan tujuan hidupnya juga berubah, yaitu semakin mencari Tuhan, menuruti kehendaknya, serta merindukan persekutuan pribadi dengannya. Ciptaan atau manusia baru tidak akan kembali ke dalam kelopak lumpur yang lama, namun menjalani kehidupan baru menurut pimpinan Roh Kudus. Dia akan terus tinggal di dalam Kristus, berbuah dan berhasil. Nah, apabila seseorang itu merupakan atau menjadi ciptaan atau manusia baru, itu bermakna bahwa dia adalah anak-anak Allah dan tiada apa yang dapat mengganggu atau merampas mereka darinya. Haleluya. Dan itulah dia, jemaat Tuhan. Kalau ada yang bertanya, jadi Pastor Billy, apakah identitas kita orang yang dilahirkan baru? Saya dengan sangat senang hati, dengan senyuman lebar ini menjawab, identitas orang yang lahir baru atau orang yang ada dalam Yesus Kristus, sesuai tema khotbah kita pada pagi ini ya. Tema khotbah kita, identiti baru dalam Kristus. Apakah identiti kita itu? One word, anak-anak Allah. How beautiful is that? Itulah identiti baru kita di dalam Kristus. Setelah apa yang Dia lakukan di atas kayu salib itu, jemaat Tuhan, kamu dengan saya ditebus dan menjadi percaya, dan itu telah melayakkan kita menjadi anak-anak Allah. Dan itu adalah identiti kita, manusia atau ciptaan baru di dalam Kristus. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Saya akan pimpin kita. Bapak, terima kasih buat makanan rohani yang telah kami nikmati. Firman Tuhan-Mu yang cukup jelas, memperingatkan kami, menegur kami pada masa yang sama, membuatkan kami lebih berkobar-kobar untuk mengenal Engkau dengan lebih dalam dan menikmati kemurahan yang telah Engkau janjikan setelah bergelar anak-anak-Mu. Bapa, biar apa yang telah kami dengar tadi akan menjadi peringatan dan dasar kepada kehidupan kami sehari-harian. Firman-Mu itu akan menjadi hidup di dalam diri kami, dan tidak seorang pun yang menonton pada pagi ini dalam keadaan sia-sia, tetapi beroleh sesuatu yang mampu untuk memberi mereka semangat yang baru, membuatkan mereka lebih berantusias untuk mencari Engkau dan melayani Engkau. Benar Bapa, identiti baru kami di dalam Kristus, sesuatu yang sangat berharga, anugerah daripada Engkau sendiri. Maka itu jangan pernah kami berpikir bahwa kami ini sia-sia, tetapi di dalam Kristus ada peluang kedua, ada perubahan, ada pemulihan, dan ada jalan keluar. Dan di balik semua itu, Engkaulah Bapa yang akan dipermuliakan, diagungkan, dan ditinggikan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jaga diri jemaat Tuhan. Ya, jangan lupa bagi yang ingin didoakan, yang ingin dilawat, ataupun yang ingin di-counseling, boleh hubungi saya dan tetapkan waktu serta harinya ya.
So jaga diri. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Hai, Shalom Jemaat Tuhan. Selamat bertemu kembali pada minggu ini. Saya percaya dimanapun Anda berada, Anda semua baik-baik. Dan juga saya yakin kita semua telah diberkati lewat firman Tuhan yang telah dikongsikan sebentar tadi. Dan sebelum saya menyampaikan info gereja pada minggu ini, saya ingin mengajak dan mendorong Anda semua untuk sama-sama memberi di dalam persepuluhan dan persembahan. Dan bagi Anda yang ingin bank in atau transfer, Anda bolehlah refer seperti di dalam slide. Dan juga boleh berhubung dengan saudari bendahari kita, yaitu Sis Vivika. Jadi saya ingin mengajak kita semua dan mendorong untuk sama-sama memberi yang terbaik di dalam persembahan, uang persembahan ini, karena itu adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Oke, dan seterusnya adalah untuk info gereja pada minggu ini, yaitu info yang pertama berkenaan dengan pembukaan gereja, yaitu ibadah secara fisikal. Setelah sekian lama kita mengadakan ibadah raya secara online, saya percaya kita semua rindu untuk kembali beribadah secara fisikal dan secara tidak langsungnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua yang telah terlibat dalam persiapan pembersihan untuk pembukaan gereja kita secara fisikal. Jadi kita telah merancang untuk buka gereja pada bulan Mei, dan sekiranya ada apa-apa perubahan di masa yang terdekat, kita akan maklumkan. Buat masa kini tiada perubahan, dan saya sangat bersuka cita dan sangat excited untuk berjumpa Anda semua dalam ibadah raya secara fisikal pada bulan Mei yang akan datang ini. Oke, itu untuk ibadah raya secara fisikal. Dan untuk info yang kedua, yaitu berkenaan dengan persekutuan doa pada hari Rabu jam 8.30 malam. Walaupun ibadah kita diadakan secara fisikal, tetapi persekutuan doa kita masih diadakan secara online, yaitu melalui Zoom application. Anda bolehlah download aplikasi Zoom dan join persekutuan doa kita pada hari Rabu jam 8.30 malam. Oke, dan juga yang seterusnya yaitu berkenaan social media untuk SIB Nilai. Kita ada Facebook page, dan kita ada Instagram, dan kita ada YouTube channel. Jadi jangan lupa untuk subscribe, untuk like, dan untuk follow kita punya social media untuk mengetahui perkembangan dan update-update yang terkini. So itu saja untuk info gereja kita pada minggu ini. Dan jangan lupa ibadah raya seterusnya adalah ibadah raya secara fisikal. Oke, dan kita telah sampai ke penghujung ibadah raya kita pada hari ini. Saya ingin mengajak Anda semua untuk berdoa. Saya akan pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam ibadah raya online kami selama ini, dan pada hari ini juga Tuhan, kami sangat bersuka cita karena kami akan membuka gereja dan beribadah secara fisikal. Tuhan, Engkau yang akan menyertai kami, Engkau memberikan kami persiapan Tuhan. Dan pada saat ini ya Bapa, saya ingin berdoa untuk setiap jemaat SIB Nilai dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau berkati mereka, berikan mereka perlindungan, berikan kedamaian Tuhan. Dan Tuhan, dalam setiap aktiviti yang akan kami lakukan sebentar nanti Tuhan, Engkau yang menyertai kami. Dan untuk sepanjang hari-hari yang akan datang, untuk minggu-minggu yang akan datang ya Bapa, Engkau menyertai setiap rancangan kami ya Bapa, dan apapun yang akan kami lakukan Tuhan.
dan Engkau terus memberi perlindungan kepada setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap mereka yang telah memberi wang persembahan ataupun wang persepuluhan, setiap transfer secara bank in ke dalam akaun gereja. Tuhan, Engkau berkati setiap tangan Tuhan, Engkau berkati mereka ya Bapakku di surga. Dan kami berdoa untuk keuangan ini Tuhan dipakai untuk pelayanan-Mu Tuhan, untuk perkembangan pelayanan-Mu Tuhan di tempat ini ya Bapa. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, Tuhan Yesus memberkati dan jumpa lagi minggu hadapan.